Hai LPLK. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya bentuk terikat. Meskipun frekuensi kehadirannya sangat tinggi, keberadaan bentuk terikat ini tuh sering sekali tidak begitu diperhatikan. Dalam hal ini sering kita abaikan. Terbukti dari kecenderungan kita yang masih sering keliru dalam menuliskannya. Coba kamu tikan kata maha, pasca, atau antar di papan pencarian berita. Pasti akan banyak sekali kata yang muncul, baik itu dalam judul maupun di dalam beritanya. Contoh kata yang saya temukan adalah pasca panen, pasca sarjana, pasca kebakaran, pasca demo, mahasiswa, maha kuasa yang ditulis seperti ini. Ada juga maha kuasa yang ditulis seperti ini, antar daerah, antar provinsi gitu. Dari beberapa kata yang saya temukan tersebut, ada yang penulisannya sudah tepat dan juga ada yang masih keliru. Lalu sebenarnya seperti apa seluk-beluk penulisan bentuk terikat yang benar itu? Pada prinsipnya, dalam ejaan bahasa Indonesia yang namanya bentuk terikat itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selain maha dan pasca dan juga antar, banyak sekali bentuk terikat itu. Beberapa di antaranya adalah manca, kemudian ada nara, ada sub, ada ekstra, ada super, ada adi, ada non, ada pra, begitu ada pra, kemudian masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, setidaknya bentuk terikat yang dimiliki oleh bahasa Indonesia tuh ada 100 buah lebih. Nah, perlu diingat meskipun pada dasarnya bentuk terikat itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital, maka penulisannya dirangkai dengan tanda hubung. Ya, seperti ini. Misalnya nih, non Indonesia, anti PKI, pro Timur. Nah, tanda hubung juga dapat diberikan apabila dianggap perlu untuk menegaskan pertalian, misalnya antar daerah. Catatan yang kedua, bentuk maha yang diikuti oleh kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan itu ditulis secara terpisah dan unsur-unsurnya diawali dengan huruf kapital. Nah, kata turunan sendiri merupakan kata yang terbentuk sebagai hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan. Contoh dari catatan yang kedua ini adalah kata maha diikuti kata penyayang yang kata dasarnya adalah sayang. Tuhan yang maha penyayang. Kemudian kata maha diikuti oleh pengasih yang kata dasarnya adalah kasih. Tuhan yang maha pengasih. Kata maha diikuti kata pengampun yang kata dasarnya adalah ampun. Contohnya adalah Tuhan yang maha pengampun. Namun apabila bentuk terikat maha ini diikuti oleh kata dasar, dalam hal ini tidak berimbuhan dan kata tersebut mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, penulisannya harus tetap serangkai. Contohnya adalah Tuhan yang maha kuasa menentukan arah hidup kita. Contoh berikutnya, mudah-mudahan Tuhan yang maha esa melindungi kita. Catatan yang lain adalah untuk bentuk terikat ini tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan itu penulisannya serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya. Contohnya adalah tak tembus cahaya. Namun ditulis secara terpisah apabila tak di sana diikuti oleh bentuk berimbuhan. Misalnya tak terkalahkan, begitu pula untuk tak yang tidak membentuk peristilahan penulisannya juga harus dipisah. Contohnya tak tahu, tak sama. Oh iya, Ivan Lanin menyebutkan bahwa ada kalanya kata berbentuk terikat itu bisa berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai bentuk dasar, terutama serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, seperti pro, kontra, dan anti. Misalnya nih, sikap masyarakat yang kontra lebih banyak daripada yang pro. Contoh yang kedua, mereka memperlihatkan sikap anti kekerasan seksual kepada anak. Nah, LK itu dia merupakan sedikit singgungan penjelasan mengenai bentuk terikat. Sebenarnya bentuk terikat ini tuh ditulis secara terpisah, terangkai, atau bagaimana. Nah, karena sudah dijelaskan, jangan sampai keliru-keliru lagi. Ingat, ada yang pada dasarnya ditulis serangkai dan untuk catatan-catatan tertentu ditulis secara terpisah atau menggunakan tanda hubung.
Yang perlu diperhatikan adalah catatan-catatannya ya, jangan sampai catatan-catatan yang diberikan tersebut malah ditulis secara terangkai. Oke, apabila ada pertanyaan sampaikan saja di dalam kolom komentar, dan apabila ada rekomendasi masalah kebahasaan dan juga sastra yang harus dibahas oleh LK, sampaikan juga di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya juga banyak. Jangan lupa juga, aku selalu ingatkan, subscribe YouTube channel LK, bantu LK untuk tumbuh dan berkembang. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video yang lain.